Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekarang kita di perkuliahan kita yang ke-11, yang mana pada tema kali ini kita akan membahas tentang khabar ahad. Baik, teman-teman mahasiswa, mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini bisa berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pekan ini kita membahas khabar ahad. Secara bahasa ya, dan secara istilah, hadis ahad atau khabar ahad diambil dari bahasa Arab ya, yaitu ahad ya, satu ya. Kemudian secara istilah, hadis ahad ialah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir tadi ya. Kemudian secara opsional ya, definisi ini ya, dimaksudkan adalah suatu hadis yang mana hadis tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Ya, kalau hadis mutawatir tadi diriwayatkan 10 orang pada setiap tabaqahnya, dan itu ya, pokoknya syaratnya itu diriwayatkan 10 orang pada setiap tabaqahnya. Nah, itu yang disebut dengan hadis mutawatir ya. Adapun mustahil mereka bertemu, ini pengertian yang lain ya, maksud yang lain. Tapi secara sanad ya, hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 orang ya, itu disebut hadis mutawatir. Nah, karakteristiknya daripada hadis mutawatir, hadis ahad ya, ialah tidak memberikan keyakinan yang pasti ya, tidak qat'i ya, hadis ahad itu tidak qat'i, melainkan memberikan zon ya, prasangkaan ya, yang mana prasangkaan itu akan kebenarannya ya. Ini perbedaan ya. Ya, kalau qat'i itu nanti masuk ke dalam kategori suatu referensi hukum yang sudah pasti ya, tidak ada pertentangan lagi ulama dalam membahas masalah hukum yang sudah ditetapkan oleh hukum yang qat'i, apa seperti Al-Quran ya kan, qat'i, ini sudah qat'i. Nah, tapi dan juga hadis ya, termasuk qat'i. Dan hadis yang qat'i itu adalah hadis yang mutawatir. Kemudian sedangkan hadis yang tidak qat'i yang dimaksudkan adalah zonni, itu adalah hadis ahad. Nah, ini nanti ulama berbeda pendapat dalam pemakaian hukumnya. Baik, sini dulu ya. Ini ya. Kedudukan hadis ahad. Ya. Kedudukan hadis ahad dalam ilmu fikih dan ilmu hadis ya, ulama berbeda pendapat ya. Jumhur ulama ya, mayoritas ulama ya, ini menganggap ya, bahwasanya hadis ahad ya, yang sahih atau hasan ya, mau sahih mau hasan, ini wajib ya untuk diamalkan dan dijadikan hujjah landasan hukum ya dalam masalah syariat ya, baik itu permasalahan ubudiyah, muamalah, muasyarah dan yang lain-lain, itu ya harus dipakai ya, kalau yang sahih atau yang hasan ya. Bagaimana kalau yang dhaif ya? Ada lagi nanti hukum. Kemudian sifat hadis ahad, karena sifatnya ini zan ya, yaitu sangkaan ya, kalau dipresentasikan ya, kalau itu 100% ya, 100% ya. Nah, kalau zan itu 50% ya. Ya, tengah-tengah ya. Ya. Pokoknya tengah-tengah lah gitu. Antara benar dan tidak. Ini hadis ahad ya, tengah-tengah antara benar dan tidak zan ya. Yang mana ini zan ini bukan suatu yang pasti ya akan kebenaran hukum tersebut ya. Maka oleh karena itu hadis ahad tidak dapat dijadikan landasan dalam masalah suatu akidah ya. Yang mana masalah akidah ini adalah hal yang sangat inti ya, sangat harus ditetapkan dengan nas dalil yang qat'i ya, masalah iman rukun Islam ya, itu harus dengan ya dalil yang qat'i ya. Baik. Nah, tadi bagaimana kalau hadis ahad ini derajatnya dhaif ya, syarat ya. Hadis ahad diterima sebagai hujah ya jika memenuhi syarat-syarat kesahihan. Nah, ya, hadis ahad bisa dijadikan hujah apabila
hadisnya sahih. Apa yang sahih ya? Syarat hadis sahih apa? Satu, bersambung sanadnya, ittisalus sanad, ada rawi, tabit, ada musyad, wala wal illah ya. Kalau misalnya ada hadis ahad yang sanadnya terputus ya, atau seorang perawinya kurang adil, matruk ya, atau jahil ya, atau apa, mutahamul bil kadzib ya, dan yang lain-lain, maka derajatnya hadis tersebut berubah menjadi hadis lemah. Kalau sudah jadi hadis lemah, dhaif, maka tidak dapat bisa dijadikan hujjah dalam landasan hukum syariah. Baik, sampai sini paham ya? Baik, kabar ahad terbagi menjadi tiga. Ada kabar ahad masyhur, kabar ahad aziz, dan ada kabar ahad gharib. Kabar ahad yang masyhur ya, secara definisi ialah ma rawahu salasah aksara fi kulli tabaqah ma lam yublagh haddul mutawatir ya. Ialah hadis atau riwayatan yang mana diriwayatkan ya oleh tiga perawi atau lebih ya, tiga atau lebih ya. Fi kulli tabaqah ya, pada setiap-tiap tingkatan, pada setiap-tiap tabaqah ini diriwayatkan oleh tiga orang perawi. Namun tiga tingkatan ini ya, syarat-syarat ini ya, malam ya belum hadis mutawatir ya, syarat ini tidak sampai kepada syarat-syarat hadis mutawatir. Baik. Kemudian hadis aziz ya, alla yaqul riwatuhu an isnaini di jami'i tabaqat sanad ya, yaitu suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh dua orang pada tiap-tiap tingkatan atau tabaqat sanad ya. Jadi tiga, sekarang dua ya. Kalau tiga masyhur, dua aziz. Ya, kemudian gharib, dua ma yunfaridu biriwayatihi rawin wahidin ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada setiap-tiap tabaqahnya itu satu perawi ya. Mulai dari sahabat ya, tabi'in, atba'ut tabi'in ya, atba'ut tabi'in sampai kepada mukharij, itu diriwayatkan oleh satu orang perawi dari awal sampai akhirnya satu orang terus. Nah, ini disebut dengan hadis gharib atau khabar gharib ya. Paham ya? Kalau tiga masyhur, aziz, dua aziz, satu gharib ya. Nanti ya setelah ini kita akan membahas ya suatu hadis yang mana kita akan mencari tahu ya hadis ini ya termasuk ke dalam kategori yang mana ya. Kita akan membahas satu hadis yang ahad ya. Nanti dia termasuk ke dalam kategori yang mana nih? Yang masyhur, aziz, atau gharib. Dan nanti ya antum semua diharapkan membuat suatu tugas ya. Nanti anak kirim share ya hadis-hadis yang perlu antum cari. Dan nanti contoh-contohnya seperti ya seperti ini. Ini ada suatu hadis ya. Hadis yang berbunyi, dan Aisyah zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini potongan hadis ya, tidak lengkap ya, tidak lengkap sanadnya. Langsung kepada rawi pertama yaitu Aisyah. Nah, Aisyah zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, "Idzal taqal khitanain faqad wajabal ghusl." Nah, di sini ada teks hadisnya ya. Teks hadis ya. Tadi hadis yang tadi ya. Hadis yang tadi ya. Kemudian setelah ditakhrij ya, hadis tersebut ya, ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai, dan juga Imam Ibnu Majah ya. Dalam Ad-Dailam, Ad-Dalami, Imam Malik, dan Imam Ahmad ya, dan yang lainnya masih banyak. Mana cuman menemukan ya dari beberapa hadis tersebut ya, dari beberapa perawi tersebut. Nah, namun ya hadis tersebut ya, hadis ini ternyata lebih mirip ya dengan riwayatnya Imam Ibnu Majah ya. Karena bunyi hadis tersebut ya yang Anda dapat dari buku Fatwa MUI itu an Aisyah gitu, langsung bla 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 Rasulullah, tidak menyebutkan secara lengkap sanadnya dari siapa ya. Dan secara ditakhrij ya, dicari sumbernya, ternyata hadis ini adalah bersumber dari riwayat Ibnu Majah ya.
Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, juz 1 ya, halaman 199, hadis ke 608. Dan tadi juz 1 halaman 200, hadis ke 600 ya. Ya, jadi ada dua ya. Nah, yang pertama hadis nomor ke 608, yang kedua hadis nomor ke 611. Kemudian hadis sahih ya. Hadis sahih Bukhari, hadis ke 291 ya. Kemudian hadis sahih Muslim, hadis ke 384, riwayat Imam Abu Daud ya, hadis ke 216. Kemudian riwayat Imam At-Tirmizi ya, hadis ke 108. Kemudian riwayat Imam An-Nasai, hadis ke 191, riwayat Sunan Ad-Darimi, hadis ke 788, riwayat Muwatta Imam Malik ya 134, kemudian riwayat Imam Ahmad bin Hambal, hadis ke 2024.914 ya. Maaf, halaman ya. Nah, ini hadis ya. Halaman ke-77, hadis ke 24.914 dan 24.914 juga ya. Sama berarti ini. Dari Rasulullah ya. Kemudian diriwayatkan oleh siapa? Hah? Ini siapa? Muhammad bin Umar ya. Dan Abu Hurairah, Aisyah. Ya, kalau kita lihat ya riwayat dari Imam Malik ya tadi, Malik tadi ya, Aisyah ya, Utsman ya, Aisyah, Utsman ya, Umar bin Khattab ya, harusnya ada lagi riwayat dari Aisyah, Utsman dan Umar bin Khattab ya. Ini riwayat Imam Malik ya. Yang di sini Aisyah, Abu Hurairah, ada Utsman, Umar bin Khattab. Ini di sini. Jadi seperti ini. Apa ya? Harusnya dari Aisyah ya. Kemudian Umar, Utsman, Umar, Indonesia baru Malik ya. Karena memang sanad yang paling pendek itu sanad Imam Malik ya. Karena Imam Malik termasuk pada Abu Tabi'in ya. Golongan tabi'in yang pernah bertemu, yaitu tabi'in yang bertemu, ya tabi'in, golongan tabi'in yang bertemu dengan sahabat ya. Jadi gurunya Imam Malik ini adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Ya, jadi dekat, paling dekat. Oke. Tadi siapa? Muhammad bin Umar, Abu Hurairah, Aisyah. Nah, yang paling banyak ini adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ya, Zalzah Rasulullah. Ya. Kalau kita petakan, kita lihat dari Aisyah ini ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian turun ke Malik, kemudian Ibnu Majah, kemudian ke Imam At-Tirmizi ya, dua dari At-Tirmizi, dua jalur, Ibnu Majah satu jalur, Malik satu jalur, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, saya ini ikut jalurnya Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Nah, kalau ini Muhammad ini ya, ini ke Ibnu Majah saja. Nah, ini disebut dengan jalur apa namanya? Satu periwayatan dari sahabat, kemudian ke tabi'in, atba tabi'in, tabi'in sampai ke Ibnu Majah Muhammad. Namanya hadis apa? Hadis gharib ya. Baik. Nah, kalau dilihat keseluruhan, hadis ini termasuk kategori hadis yang masyhur ya. Hadis masyhur ya. Hadis masyhur apa? Diriwayatkan lebih dari 3 orang rawi ya. Kemudian turun ya. Dari Aisyah masih masyhur ya. Dari Abu Hurairah Gharib, kemudian dari Hasan ya, Aziz. Qatadah Aziz, lagi-lagi ya. Dari Maqal Hisham Aziz lagi, dari Muaz dari Aziz, gitu dan seterusnya. Nah, kalau dari Mi ya, kalau dari sini dari Mi yang dari Abu Nuaim, Imam Bukhari, Abu Naim lagi, Hisham, Atar, Hasan, Abu Rafi, Abu Hurairah ya. Seperti itu. Jadi ini adalah termasuk ke dalam kategori hadis yang masyhur ya. Ya sepakat ya. Sini adalah hadis masyhur karena diriwayatkan lebih dari 3 sahabat ya. Termasuk Utsman, Umar bin dan Umar Utsman ini termasuk sahabat ya. Termasuk sahabat ya. Baik, mungkin kita akhiri perkuliahan kita ya dengan membaca kafaratul majlis ya. Pekan depan ya, siapa mohon kepada teman-teman mahasiswa ya, kita akan presentasi ya, semuanya dipersiapkan.
Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.